Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhani Idham, biasa disapa Hani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hairun University. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonometrika. Singkatnya, seperti apa sih ekonometrika itu dan kenapa ekonometrika itu sangat penting dalam dunia ekonomi. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pada materi pertama, yaitu apa itu ekonometrika? Nah, ekonometrika adalah cabang ilmu ekonomi yang memadukan teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisis hubungan antara variabel ekonomi berdasarkan data empiris. Dengan kata lain, ekonometrika digunakan untuk menguji apakah teori ekonomi yang biasanya bersifat konseptual itu benar-benar terjadi di dunia nyata atau tidak. Nah, teori ekonomi sering menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya nih, kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi. Nah, ekonometrika itu hadir untuk membantu menjawab apakah hubungan tersebut benar adanya dan seberapa kuat pengaruhnya, dan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut mengapa ekonometrika itu sangat penting dalam ilmu ekonomi. Nah, tanpa ekonometrika, ilmu ekonomi cenderung bersifat deskriptif dan normatif. Ekonometrika menjadikan ekonomi sebagai ilmu yang berbasis bukti empiris. Melalui ekonometrika, peneliti dapat menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada intuisi atau asumsi sementara. Jadi kayak misalnya, kita mengasumsikan satu teori, mengenai teori yang kita sebutkan tadi, kalau misalnya pendapatan itu bisa menaikkan konsumsi. Nah, itu kan adalah teori yang hanya berbasis pada intuisi. Nah, jadi ekonometrika itu dia hadir untuk membenarkan intuisi tadi. Jadi dia memberikan data, dianalisis datanya, terus dilihat apakah ini benar-benar berpengaruh atau tidak. Nah, selain itu, ekonometrika memungkinkan pembandingan antara kebijakan atau fenomena ekonomi secara objektif. Misalnya, ketika pemerintah ingin mengetahui apakah suatu kebijakan subsidi itu efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ataukah subsidi malah membuat masyarakat semakin ketergantungan. Nah, ekonometrika dapat digunakan untuk mengukur dampak secara kuantitatif tersebut. Nah, lalu apa sih komponen utama dalam analisis ekonometrika? Nah, analisis ekonometrika terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama adalah variabel dependen, yaitu variabel yang ingin dijelaskan seperti tingkat konsumsi atau pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah variabel independen, yaitu faktor-faktor yang digunakan mempengaruhi variabel dependen seperti pendapatan, tingkat pendidikan, atau inflasi. Selain itu, terdapat parameter, yaitu ukuran kuantitatif yang menunjukkan besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Yang terakhir adalah error trend, yang mempresentasikan faktor-faktor lain di luar dari model yang turut mempengaruhi variabel dependen. Misalnya, itu errornya terlalu tinggi, berarti ada faktor-faktor di luar yang mempengaruhi dependen yang tidak dimasukkan ke dalam variabel independen. Keberadaan error trend menunjukkan bahwa fenomena ekonomi tidak pernah dapat dijelaskan secara sepenuhnya oleh satu model saja. Selanjutnya, apa sih hubungan ekonometrika dengan teori ekonomi dan statistik? Nah, ekonometrika memiliki posisi unik nih, karena berada di antara teori ekonomi dan statistika. Dari teori ekonomi, ekonometrika memperoleh kerangka konseptual mengenai hubungan antara variabel. Sementara itu, dari statistika, ekonometrika memanfaatkan teknik estimasi dan pengujian dari hipotesis. Nah, perbedaannya, statistika murni seringkali hanya berfokus pada pola data, sedangkan ekonometrika menekankan makna ekonomi di balik angka. Oleh karena itu, dalam ekonometrika, pemahaman teori ekonomi itu sangat penting dan sama juga dengan kemampuan teknis statistik yang sama-sama juga penting. Nah, dari tadi kita sudah bahas mengenai ekonometrika sendiri. Nah, kira-kira apa sih contoh peran dari ekonometrika itu? Nah, sebagai contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pendapatan. Teori ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula pendapatannya. Nah, dengan menggunakan data individu dan metode ekonometrika, peneliti dapat mengatur seberapa besar tambahan pendapatan yang diperoleh dari seseorang ketika tingkat pendidikannya semakin meningkat gitu. Contoh lain adalah analisis inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Contoh lain adalah analisis inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ekonometrika memungkinkan peneliti untuk menguji apakah inflasi ini benar-benar menghambat pertumbuhan atau inflasi menjadi bahan bakar pertumbuhan. Nah, serta pada tingkat inflasi berapa sih dampak tersebut mulai signifikan atau mulai terasa pada masyarakat. Nah, dan tadi kan kita sudah bahas nih manfaat dan kelebihan dari ekonometrika itu sendiri. Kira-kira ada nggak sih
keterbatasan atau kekurangan dari ekonometrika. Nah, meskipun ekonometrika merupakan alat analisis yang kuat, ia memiliki keterbatasan, guys. Hasil analisisnya sangat bergantung pada kualitas data atau asumsi model yang digunakan. Jika data tidak akurat atau asumsi model dilanggar, maka hasil estimasinya bisa sangat menyesatkan. Selain itu, karena ekonometrika mempelajari perilaku manusia, tidak semua fenomena dapat diukur secara tepat dengan angka. Oleh karena itu, hasil ekonometrika perlu ditafsirkan secara kritis dan tidak dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Jadi, ekonometrika merupakan bagian penting dalam ilmu ekonomi yang berperan sebagai jembatan antara teori dan realitas empiris. Melalui ekonometrika, konsep-konsep ekonomi yang bersifat abstrak dan teoritis dapat diuji kebenarannya menggunakan data yang nyata. Dengan demikian, ekonometrika membantu memastikan bahwa penjelasan dari kesimpulan ekonomi yang hanya berdasarkan pada asumsi dan intuisi, tetapi didukung oleh bukti yang dapat diukur dan dianalisis secara sistematis. Keunggulan utama dari ekonometrika terletak pada kemampuan untuk mengukur hubungan sebab akibat antara variabel ekonomi secara kuantitatif. Ekonometrika tidak hanya menjawab apakah suatu hubungan ada, tetapi juga menjelaskan seberapa besar pengaruh satu variabel dengan variabel yang lainnya, serta seberapa kuat tingkat kepercayaan secara statistik. Hal ini menjadikan ekonometrika sebagai alat yang sangat penting dalam penelitian akademik, evaluasi kebijakan publik, dan perumusan strategi dari ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi itu sendiri. Namun demikian, ekonometrika bukanlah alat yang sempurna. Hasil analisis ekonometrika sangat bergantung pada kualitas data dan ketepatan model serta terpenuhnya asumsi-asumsi yang mendasar. Asumsi-asumsinya ada banyak ya, guys. Oleh karena itu, penggunaan ekonometrika menuntut sikap kritis dan kehati-hatian dalam menafsirkan hasil. Angka dan koefisien yang dihasilkan harus dipahami dalam konsep ekonomi yang lebih luas. Bukan diperlakukan sebagai kebenaran mutlak yang terlepas dari realitas sosial dan perilaku dari manusia. Dengan memahami ekonometrika secara utuh, mahasiswa dan peneliti ekonomi tidak hanya belajar mengelola data, tetapi juga belajar berpikir ilmiah, sistematis, dan berbasis bukti. Ekonometrika mengajarkan bahwa setiap kesimpulan ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan bagi siapapun yang ingin memahami fenomena ekonomi secara lebih mendalam dan berkontribusi dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan berkelanjutan. Nah, guys, tadi sedikit paparan mengenai ilmu ekonometrika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, bukan lautan jika tidak berombak dan bukan manusia jika tidak bersalah. Untuk itu, jika ada kesalahan dalam video ini, mohon untuk didiskusikan secara baik agar kita sama-sama belajar kembali. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.